Baik, kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai etika dalam keluarga Kristen. Etika dalam bahasa aslinya itu berasal dari bahasa Yunani yang berarti ethos atau eteikos. Nah, yang memiliki arti kebiasaan, adat istiadat, tabiat, hakikat, watak, sikap, tingkah laku berkaitan dengan kesusilaan. Perlunya etika, kenapa? Karena kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral, di mana ini masyarakat semakin berkembang, banyak perbedaan-perbedaan yang ada, sehingga perlunya etika untuk menanggapi hal tersebut. Bahkan mengapa perlunya etika? Karena masyarakat yang sekarang mengalami transformasi akibat gelombang modernisasi, yaitu tatanan hidup, berpikir, bergaul, mulai bergeser, sehingga perlunya etika untuk menghadapi setiap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat yang ada. Kemudian, etika Kristen ini merupakan suatu ilmu atau studi yang meneliti, menilai, dan mengatur tabiat dan tingkah laku manusia dengan memakai norma kehendak atau perintah Allah sebagaimana dinyatakan oleh Yesus Kristus, dan di mana norma yang menjadi acuan etika Kristen adalah firman Allah, yaitu Alkitab, sehingga etika Kristen ini harus berlandaskan dari Alkitab atau firman Tuhan. Kemudian kita masuk pada ciri-ciri etika Kristen. Nah, di sini yang pertama itu Alkitabiah atau berdasarkan pada Alkitab. Hal ini dapat kita lihat dalam 2 Timotius 3:16, di mana dikatakan bahwa tulisan Allah atau firman Allah itu memiliki manfaat untuk mengajar, mengatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga hal ini menjadi dasar untuk mengatur atau menjadi dasar dalam etika Kristen. Kemudian yang kedua itu kristosentris, di mana artinya ini berpusat dan berpangkal pada kepercayaan terhadap Allah yang telah menyatakan dirinya dalam Yesus Kristus. Kemudian ketiga itu kasih agape, di mana ajaran kasih terhadap sesama, terhadap Tuhan, terhadap lingkungan maupun dirinya sendiri. Dapat dilihat dalam Matius 22 ayat 34, di mana Tuhan mengajarkan untuk mengasihi dengan segenap hati, segenap akal budi, dan segenap jiwa kita. Kemudian bagian selanjutnya itu kita memiliki penghormatan terhadap Tuhan atau hormat kepada orang tua, di mana hal ini bisa kita lihat dalam Keluaran 20 ayat 12, di mana disitu dikatakan bahwa harus menghormati ayah dan ibu kita agar lanjut umur kita, dan ini merupakan firman Tuhan yang katakan, sehingga dan hormat ini berarti kita memiliki tanggung jawab untuk memelihara kelangsungan hidup orang tua kita, di mana hal ini juga dinyatakan dalam Matius 15 ayat 3-6, bahkan juga dalam Yohanes 19 ayat 26, sehingga hal ini merupakan perintah Tuhan kepada seorang anak untuk bertanggung jawab atas kehidupan orang tuanya. Puji nama Tuhan, kita akan masuk dalam materi selanjutnya, yaitu dilema etika dalam keluarga Kristen. Nah, dalam keluarga Kristen ditemui dilema atau situasi yang sulit yang menempatkan keluarga atau anggota keluarga tersebut dalam dua pilihan yang sulit. Yang pertama adalah harmonis. Keharmonisan dalam keluarga adalah yang pertama adanya kecocokan, bukan keseragaman. Yang kedua, adanya hubungan yang membangun terhadap anak, yaitu mendidik anak, bukan hanya membesarkan anak. Jadi orang tua tidak hanya bertanggung jawab untuk membesarkan anak dari kecil sampai dewasa, tetapi juga bertanggung jawab mendidik dan mengajarkan nilai-nilai atau hal-hal yang baik dan sesuai dengan kebenaran firman Allah. Dan sebuah keluarga bisa dikatakan harmonis ketika yang pertama adanya integritas, yaitu apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan sesuai dengan apa yang ada di dalam hati, yang menciptakan rasa aman, rasa percaya di antara anggota keluarga. Kemudian yang kedua, yaitu munculnya konflik-konflik. Yang pertama yaitu timbulnya tarikan antara menjadi diri sendiri atau menjadi seperti yang orang lain harapkan. Hal ini menjadi masalah yang cukup kompleks karena hal ini menempatkan seseorang atau anggota keluarga dalam posisi yang sulit untuk memilih antara menjadi diri sendiri atau menjadi seperti yang orang lain harapkan. Kemudian hal yang kedua yaitu yang terlihat ketika yang pertama yaitu masing-masing repot dengan urusan sendiri. Orang tua sibuk dengan bekerja sehingga mengabaikan anak-anak hingga
sehingga sangat jarang terjadi komunikasi atau renggangnya hubungan. Kemudian yang kedua adalah merasa tak diperlukan karena tidak memenuhi ekspektasi atau keinginan orang lain. Yang ketiga adalah merasa tak sepenting dulu. Hal inilah yang seringkali menjadikan keluarga menjadi tidak harmonis. Kemudian mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan yang sepatutnya. Dalam keluarga, hal yang harus diperhatikan adalah yang pertama, komunikasi antara pribadi harus didasari kepercayaan atau trust. Komunikasi yang didasari oleh kepercayaan akan memunculkan keterbukaan antara anggota keluarga. Kemudian yang kedua, ungkapan perasaan harus dengan integritas. Kemudian yang terakhir adalah keseimbangan yang harus dijaga di antara anggota keluarga. Yang selanjutnya adalah menerima apa adanya dan menuntut daripadanya. Yang pertama adalah kasih agape, selalu menerima apa adanya. Nah, kasih agape ini adalah kasih Allah, yaitu kasih yang tanpa batas, tanpa menuntut balas. Jika keluarga memberi kasih agape, maka keluarga tersebut adalah keluarga yang harmonis. Kemudian yang kedua adalah menuntut terus-menerus, itu adalah sifat kekanak-kanakan. Menuntut terus-menerus itu kekanak-kanakan. Hal ini yang seringkali menimbulkan konflik dalam keluarga ketika satu anggota keluarga selalu menuntut dan tidak bisa menerima perbedaan atau kekurangan sebagai sebuah keberagaman. Yang ketiga adalah harus dijalani dengan jujur. Kemudian kebutuhan untuk dimengerti dan keharusan untuk mengerti. Yang pertama, pada umumnya setiap orang butuh dimengerti, tetapi hal yang tak kalah pentingnya adalah menjadi orang yang bisa mengerti orang lain. Yang kedua yaitu perlunya kejelasan antara mengerti dan setuju. Nah, keluarga Kristen zaman sekarang, dilihat dari konsep keluarga Kristen zaman sekarang adalah bahwa keluarga dibentuk oleh Allah sendiri. Keluarga merupakan rencana Allah, rencana agung Allah bagi manusia, seperti dalam Kejadian 1 ayat 28. Oleh sebab itu, keluarga harus menjadi wadah untuk menyatakan kasih Allah, sehingga seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa ketika etika Kristen diterapkan dalam keluarga, maka akan menciptakan kesatuan pikiran, kenyamanan semua anggota keluarga yang cinta kasih, saling percaya, dan menjadi gereja kecil. Puji nama Tuhan. Demikian penjelasan kelompok kami tentang pendidikan agama Kristen dalam keluarga dari topik etika Kristen dalam keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita semua.